Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan mengikuti ibadah baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pada saat hari ini. Meskipun situasi masih naik turun dikendalikan oleh situasi, tapi kita tidak boleh terkendali, terjebak di dalam situasi dan kondisi apapun, untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita harus terus menyembah kepada Tuhan. Saya sangat senang pada saat hari ini. Mungkin ada beberapa juga jemaat yang tidak hadir di gereja, tapi dapat streaming di rumah dan dapat menyaksikan ibadah dan merasakan hadirat Tuhan di rumah juga melalui pujian dan penyembahan yang akan kita bersama naikkan di hadapan Tuhan. Yesus Namanya sangat mulia. Yesus yang begitu sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita, yang bahkan lebih besar dari ketakutan kita pada saat hari ini. Namun kita percaya Dialah yang termulia. Dialah yang termulia, bukan hanya kita, bukan Bapak Ibu Gembala, bukan saya, bukan pemain musik, bukan hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi biarlah hanya Tuhan yang termulia di dalam hidup kita. Kita akan pujian Yesus Tuhan, mulialah namanya.
Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Biarlah hanya Dia yang sanggup. Dia yang sanggup mengangkat segala penyakitmu. Dia yang sanggup menghilangkan segala masalahmu, segala rasa sakit yang kau rasakan. Dia sanggup. Amin. Dia menderita, Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Apapun yang kami rasakan pada hari ini, Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Engkau yang mampu mengangkat segala masalah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan memulihkan yang terluka, yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin, amin, haleluya. Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau yang sanggup memulihkan segala problem dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang mampu. Hanya Engkau Tuhan yang mampu. Biarlah Engkau yang bermulia. Biarlah Engkau yang bermulia. Tuhan, pada saat hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan dalam hidup kami. Apapun yang kami rasakan, apapun yang jemaatku rasakan, apa-apa Tuhan yang rasakan, biarlah semuanya Tuhan angkat. Engkau yang sanggup. Kami yakin melalui ujian ini, itu doa kami. Kau sampai Tuhan melakukan perkara yang besar. Kau sampai melakukan perkara yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Saya undang untuk jemaat. Semua orang yang ada di depan ini maupun yang ada di rumah. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur diberikan alat hidup. Kita bersyukur diberikan hidup yang baru. Terus berlari hari sehari. Karena Tuhan adalah hidup kita. Mari kita bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur masih bisa menikmati rasa sakit. Kami bersyukur masih bisa menikmati kegiatan kami sehari-hari. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin bahwa kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami yakin hadirat-Mu ada di tengah-tengah jemaat yang ada di rumah. Baik yang ada di gereja dan Tuhan, berkata atas ibadah kami, berkata atas ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kau telah buktikan cinta Bapa Spirit. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk ditaburi hiburan firman Tuhan. Kita akan puji yang Engkau telah buktikan cinta-Mu pada kami. Kau telah buktikan cinta-Mu pada kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau
persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Hanya Kau yang mencari Selamanya kau ku cinta.
Sebab hanya Tuhan tempat kami berharap. Sebab pagi hari ini hanya Tuhan tempat jawaban kami Tuhan. Sebab pagi hari ini hanya Tuhan tempat kami bersandar dan memalingkan wajah kami Tuhan. Karena di dalam tangan-Mu Tuhan, karena di dalam nama-Mu Tuhan, karena di dalam-Mu ada kuasa, karena di dalam-Mu ada pemeliharaan yang luar biasa, karena di dalam-Mu tidak ada ketakutan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Mari Tuhan kuasai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Lipat marifat yang daripada surga turun atas hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Pemeliharaan Allah terjadi atas kehidupan kami. Berkat yang dahsyat terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Jangan lemas, jangan loyo Bapak Ibu. Ya walaupun kemarin sempat ada ketakutan Bapak, bukan ketakutan, konfirmasi. Saya tak percaya bahwa Pak Joko tidak takut. Ya cuma konfirmasi apakah Sadon itu masuk di zona merah, malah Bu Gembala. Oh iya toh, nggak tahu ya. Karena memang kita tidak lihat apa-apa, lihatnya biasa saja. Hanya memang kalau orang ada kabar positif corona gitu, kabarnya itu sudah sampai di mana-mana gitu. Kayaknya wah luar biasa gitu. Padahal saya belum pernah ketemu orangnya Pak. Istrinya Mas Wahyu tidak pernah ketemu. Yang namanya Novi udah pernah ketemu, udah pernah keluar rumah gitu, nggak pernah keluar rumah, rumahnya tutupan terus gitu ya. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah sehat-sehat, amin. Haleluya, karena pertolongan yang daripada Tuhan. Bisa ditampilkan nggak pemeliharaan Allah? Iya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya beri judul belajar dari COVID ya. Belajar dari apa Bapak Ibu? COVID ya. Karena kita sudah hidup bersama dengan COVID itu hampir 4 bulan lamanya. Kalau kita tidak bisa belajar dengan COVID, kita akan selama-lamanya akan takut dengan COVID. Karena apa Bapak Ibu? Karena banyak ahli berpendapat bahwa COVID ini tidak akan hilang dari muka bumi ini. Karena COVID ini akan tetap ada. Karena tidak mungkin, ini seperti zaman dulu namanya flu. Pertama kali ditemukan virus namanya flu, itu memakan banyak korban, jutaan jiwa korbannya. Sampai hari ini flu itu masih ada. Tetapi cuman antibodi tubuh kita yang membuat diri kita itu kebal terhadap virus itu, sehingga kalau orang zaman dulu tahun 1919 ada ribuan orang mati karena flu saja, pilek Bapak Ibu mati. Tetapi sekarang kita tiap minggu mungkin atau tiap bulan kita kena pilek, tanggal tua pilek gitu, itu enggak mati Bapak Ibu. Karena apa? Karena sudah terbiasa tubuh kita. Dan nanti akhirnya sama. Kita melihat bahwa kabar di berita hari ini sudah, kemarin itu 78.000, tidak tahu hari ini mungkin sudah 80.000 mungkin. Karena memang penambahan setiap hari itu hampir 1.000 gitu orang terkonfirmasi. Kemarin Bapak Ibu, kemarin itu pemerintah Kota Surakarta mengadakan swab bagi guru. Bapak Ibu guru di swab 1 SD 1. Gratis. Kalau swab itu mahal 1.500.000-an mungkin. Kalau rapid kan cuma 250-300. Gratis. Di SD saya gitu, Pak Thomas ya, ampun Bu. Saya kalau mau di swab dulu sudah geletak di depan dulu ya, sudah geletak dulu gitu ya. Nah kemudian Bu ini saja Bu A
Saya tidak berani disuntik, itu udah disuntik. Kalau swab itu cuma dimasuki cotton bud di dalam hidungnya, cotton budnya panjangnya 10 cm masuk ke hidung. Malah betul-betul ini mas, orang itu, nanti malah betul tidak jadi. Sebenarnya swabnya tidak apa-apa Bapak Ibu, tetapi sanksi sosialnya yang kita derita itu yang bermasalah itu. Kalau sampai kedapatan positif, nanti akhirnya bukan loh, kan saya positif, nanti muncul di surat kabar positif. Oh ini guru dia ini positif. Rumahnya mana? Rumahnya melar. Positif melar nanti diisolasi dan sebagainya loh. Sanksi sosialnya ini yang membuat kadang-kadang orang akhirnya merasa tes-tesan karepmu gitu ya, Bapak Ibu. Nah kita belajar, Pak ya. Ya. Pandemi ini tidak akan berakhir Bapak Ibu. Bahkan bukan berkurang tetapi bertambah. Tetapi firman Tuhan. Terakhir kali saya sampaikan di bulan Maret sebelum kita lockdown, sebelum kita ada ibadah itu adalah dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan saat ini apa yang kita lihat Bapak Ibu? Kita semua yang ada di tempat ini, kita semua jemaat Tuhan hari ini sampai hari ini masih dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Masih dalam pertolongan Tuhan, bahkan tambah gemuk-gemuk. Bayangkan Bapak Ibu, di masa pandemi tambah gemuk, di masa pandemi tambah subur, di masa pandemi tambah cantik karena pandemi. Mungkin kalau di luar pergi itu panas di jalan gitu, tapi karena pandemi cuma di rumah saja, sehingga tambah putih kulitnya udah kemana-mana ya. Biasanya Pak Joko outbound karena pandemi. Ganteng ya Pak Joko. Oh iya ganteng. Kalau Pak Joko ganteng, bener Pak Joko. Harus ganteng kumandal lihat itu dulu. Ya. Pak Joko ganteng. Di sini di sini kumandal lihat itu dulu. Ya. Biasa bagi orang, kemarin Pak Joko sampaikan, orang yang mencari Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran dibenarkan oleh Allah, dapat pemeliharaan Allah. Pak Joko sudah sampaikan, saksikan Mas Yusuf bahwa pemeliharaan Tuhan itu justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Kalau tidak ada masalah mungkin kita biasa saja. Tetapi ketika ada masalah ini mungkin jam doa kita tambah. Mungkin jam doa kita tambah. Kedekatan kita tambah. Melekat dengan Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 91 katakan bahwa yang hatinya melekat kepada Tuhan, ia adalah tempat perlindungan. Yang maha tinggi jadikan kubu perlindungan. Malaikat Tuhan itu berjaga-jaga di sekeliling kita Bapak Ibu. Menjaga kita. Oleh karena itu, semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita hidup oleh iman, pemeliharaan Tuhan semakin nyata. Saya mau saksikan sedikit Bapak Ibu. Kemarin saya mendengar kesaksian Pak Joko, luar biasa, malah untuk utang, ya, lunas, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian Mas Yusuf, luar biasa pemeliharaan Tuhan di masa pandemi, bangun rumah, yang lain susah di PHK. Cuma Tuhan tidak ada di PHK Bapak Ibu. Yang ada di tempat ini tidak ada, karena pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saya dirumahkan Bapak Ibu, belajar dan mungkin belum balas sampai hari ini, mungkin masih WFH. Saya 2 bulan lebih belajar dari rumah, hanya piket seminggu sekali masuk Bapak Ibu. Dan yang luar biasa, setelah anak saya yang ketiga ini lahir Bapak Ibu di bulan April. Di bulan April lahir, sampai hari ini kerjaan saya, job saya ngelas itu tidak berhenti Bapak Ibu. Saya mikir anak loro wes mumet susune ngendi, kemarin dihitung sudah minusnya 3 juta Bapak Ibu. Tetapi tambah anak siji wes dipikir-pikir, rasa dipikir Bapak Ibu. Tidak usah dipikir, karena kalau dihitung kalkulator gitu, kalau iman itu dipikir sama kalkulator tidak akan nyambung Bapak Ibu. Akhirnya minus, kalkulator error gitu. Tapi saya luar biasa. Dari mana-mana itu, saya tak awal bulan April itu saya buat pagar. Ada tonggo Mary suruh buatkan pagar. Kemudian ada kerjaan ini lagi sampai habis lebaran, sampai kemarin libur seminggu saya bisa istirahat. Sudah ada yang ngasih kerjaan lagi.
Kemarin sudah suruh mengukur lagi di mana. Ini tidak berhenti kok. Jadi saya habis pulang kerja, ngerjakan, kayak mahasiswa, ya ngerjakan. Yang tak berhenti ketika Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Justru di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan sempurna memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Tadi prolog Bapak Ibu. Ya, tadi prolog loh. Ya jangan, oh sudah hampir ini prolog. Next. Kita buka di dalam 2 Samuel. Ya Bapak Ibu, 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke 10 dan seterusnya. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Di depan sudah ada 2 Samuel 24. Ini adalah pasal terakhir yang ditulis dalam kitab Samuel Bapak Ibu. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Tetapi berdebatlah hati Daud setelah dia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud berkali pada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, melihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian dia datanglah kepada Daud, memberitahukan kepadanya dan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau di dalam lapangan negerimu, atau maukah mengambil diam di dalamnya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan ada 3 hari yang sampai di negerimu. Maka sekarang pikirlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kau sampaikan kepada aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Berseba 7.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang telah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah berbuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. 2 ayat 18 bersama-sama. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita melihat bahwa sejarah bangsa Israel mencatatkan ini di dalam kitab 2 Samuel, pasal yang terakhir di dalam kitab Samuel 1, Samuel 2. Di dalam kitab terakhir ada kesalahan besar yang diperbuat oleh Daud ketika itu. Yaitu apa Bapak Ibu? Daud menghitung rakyatnya, Daud menghitung pasukannya. Mungkin saya pernah dengar khotbah siapa? Pernah menghitung. Ketika itu Daud menghitung bala tentaranya, dihitung semua batalion tempurnya. Oh sekian. Sehingga pikirnya Daud, ketika saya menghitung pasukan saya menghitung rakyat saya bisa memprediksi kekuatan yang bisa saya kerahkan. Saya bisa memprediksi ketika musuh datang, saya bisa kerahkan orang-orang itu. Sehingga pikirnya, saya pasti akan menang. Tetapi satu hal, ini firman Tuhan datang kepada Nabi. Ya, apa Bapak Ibu? Kamu telah berdosa. Kamu telah berdosa. Karena apa?
Daud sudah menggunakan selama ini. Daud berperang melawan Filistin, Daud berperang melawan orang Amalek, Daud berperang dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Di dalam kitab 1 Raja dicatat, kemudian Samuel dicatat kisah heroik Daud. Betapa Daud bisa lepas dari bahaya musuh, betapa Daud bisa menang dari musuh. Karena apa? Karena bukan Daudnya yang menang, tetapi karena Tuhan yang menyertai Daud. Intinya itu, Bapak. Tetapi suatu ketika Daud menghitung pasukannya, dia sudah mulai khawatir karena banyak musuh akan datang menyerang Israel. Sehingga dia menghitung pasukannya, dia menghitung kekuatannya, dia menghitung kepunyaannya. Sehingga suatu ketika ada musuh datang, dia akan bisa menang. Dia sudah menggunakan pikirannya, dia sudah menggunakan keakuannya, dia sudah menggunakan apa yang dimilikinya. Ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau Daud tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan mau Daud tetap berserah kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan katakan, bukan pedang yang membuat menang, tetapi tangan Tuhan yang memberikan kemenangan. Kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika kita baca tadi, akhirnya Nabi datang kepada Daud dan berkata, pilihlah. Ini sudah masih enak ya Bapak Ibu. Sudah berdosa, dikasih hukuman Tuhan. Tuhan geram, dikasih hukuman Tuhan. Hukumannya suruh milih. Ini multiple choice, ya no? Bapak Ibu. Saya mahasiswa multiple choice, pilihan ganda. Pilihlah yang pertama. Apa tadi? Dikembalikan, Pak. Ya, 3 tahun kelaparan, Bapak Ibu. Ya, akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu. 3 tahun. Wah, ini kok lama sekali ya. Hukumannya 3 tahun. Kemudian yang kedua, melarikan diri 3 bulan. 3 bulan, Bapak Ibu. Melarikan diri 3 bulan dari musuh. Dikejar-kejar musuh, melarikan diri 3 bulan dari musuh. Dan yang terakhir, bulan yang ketiga apa? 3 hari. Berarti pertama 3 tahun. Kemudian pilihan yang kedua 3 bulan. Kemudian pilihan yang ketiga 3 hari. Penyakit sampar di negerimu. Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Wah, ini terus Daud galau, gegana, gelisah, garau, merana. Ya, langsung aduh piye ya. Pilih 3 tahun kok ya supaya 3 bulan itu ya bukan waktu yang lama. Karena memang Daud pernah di dalam kitab katakan bahwa Daud itu dikejar-kejar musuh terus sampai suatu ketika Daud menjadi menyamar seperti orang gila. Kemudian pilih akhirnya naik, Mbak ya. Pilih yang mana? Akhirnya tidak pilih, Bapak. Coba dibaca lagi. Tidak pilih. Tetapi jangan kiranya aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Ini menandakan betapa galaunya Daud. Ini menandakan betapa susahnya Daud ketika itu. Mau pilih yang mana? Pilih aku atau dia? Kan gitu. Ya, susah banget. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya yang dipilih Daud adalah biarlah saya jatuh ke tangan Tuhan saja. Biarlah apa yang dilakukan terserah Tuhan saja. Intinya gitu. Tuhan mau jatuhkan yang mana? Terserah Tuhan saja. Daud tidak pilih, Bapak. Dari 3 tadi, Daud tidak pilih. Karena semuanya dipikir berat. Yang pertama, kelaparan. Semuanya kelaparan 3 tahun, Bapak Ibu. Kemudian lari. Kok ya lama 3 bulan lari terus? Ya kan? Capek. Kemudian yang ketiga, 3 hari sampar. Mesti banyak orang meninggal. Akhirnya yang dipilih Daud tidak pilih, tetapi biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Endingnya apa? Daud menyerahkan perkara ini. Terserah Tuhan mau menghukum saya apa. Terserah Tuhan. Karena ini menjadi kesalahanku Tuhan. Terserah Tuhan mau berikan hukuman aku apa. Akhirnya sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Pikirnya Daud, Bapak Ibu. Ya, pikirnya Daud. Tuhan itu besar kasih setianya. Tidak mungkin hukum saya, tidak mungkin hukum Israel dengan berat.
Sehingga biarlah Tuhan yang memilih. Kalau dia yang memilih, akhirnya dia yang merasa berdosa. Dia merasa sendiri, saya telah membuat bangsa ini mati. Tetapi ketika hak prerogatif itu diberikan kepada Allah, biarlah Tuhan yang memilih hukuman yang pantas bagi saya. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi Tuhan mendatangkan pilihan yang ketiga, yang 3 hari saja. Ya, 3 hari saja. Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Pagi hari datang penyakit sampar, kemudian sampai 3 hari lamanya, dan berapa ribu orang yang mati? 70.000 orang. Bayangkan Bapak Ibu, 3 hari bisa membunuh orang 70.000 karena satu kesalahan. Luar biasa. Ya. Ternyata gini Bapak Ibu, saya mau menggaris bawahi gini. Ya, apa yang dialami oleh Daud itu kita juga alami pada hari-hari ini. Kita melihat bahwa kematian di dunia ini luar biasa. 100.000 orang mati. Dulu mungkin jumlah manusia tidak begitu, tidak miliaran kayak sekarang ini. Tetapi dulu tidak, mungkin ya 1 miliar mungkin ya tidak ada pendataan. Tetapi manusia sekarang ini sudah 7 miliar di bumi ini. Nggak tahu, anaknya tidak dihitung mungkin. Yang paling banyak di Cina. Itu di Cina. Cina mulai sombong, Bapak Ibu. Kemarin pernah saya sampaikan bahwa Cina mulai sombong, bahkan presidennya Cina, Xi Jinping, itu berkata pada bulan September ketika hari kemerdekaan Cina, tidak ada satu kuasa pun di dunia yang bisa menggoyahkan Cina. Gitu. Bahkan Tuhan pun, karena mereka tidak percaya Tuhan, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menggoyahkan Cina. Apa yang terjadi akhirnya? Berapa bulan kemudian muncullah wabah corona yang luar biasa. Akhirnya apa? Semua tutup. Bisnis mereka tutup semuanya. Sekaya-kaya mereka, sehebat-hebat mereka, tetap kalah dengan tangan Tuhan yang kuat. Benar? Sesombong-sombongnya mereka, ketika ada wabah, sudah mau bangun rumah sakit 10 hari bisa mereka, tetapi untuk mencari vaksin saja sampai hari ini belum bisa, Bapak Ibu. Ya, wabah ini juga karena kesombongan. Wabah ini terjadi berawal dari kesombongan manusia. Ya, manusia sudah berubah hatinya menjadi sombong. Manusia berubah hatinya karena mungkin kekayaannya, karena mungkin kehebatannya, karena mungkin apa yang dimilikinya. Mulai sombong. Hati-hati, firman Tuhan 1 Petrus katakan, Allah menentang orang yang apa? Itu kalau di pastor, kesombongan mendahului kehancuran, tetapi Allah menentang orang yang congkak, yang sombong, Bapak. Ya, oleh karena itu manusia ingin menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Manusia ingin menguasai dunia ini. Kita akan kembali ke dalam zaman Menara Babel. Manusia ingin menyamai Allah sehingga bangun, jangan biarlah nanti ada air bah lagi sehingga kita di bumi hanguskan lagi, sehingga mari kita bangun menara yang sampai ke langit. Sekarang sudah lantai 150, 160 gitu ya. Sudah di atas awan. Itu. Manusia bisa membangun seperti itu, tetapi sampai hari ini manusia masih berusaha untuk bagaimana menguasai dirinya, menangani wabah ini, Bapak Ibu. Berusaha. Ada yang bilang batok kelapa, kemarin ada yang di ikan koran apa di mana. Batok kelapa itu jadi obat corona. Apa batok kelapa? Batok kelapa. Terus ada yang bilang di Karanganyar, Bapak Ibu, jadi kita perbanyak minum degan. Bapak Gembala nanti jajakin degan. Kita perbanyak minum degan bulung, Bapak Ibu. Di Karanganyar itu Pak Yuliat Mono, itu bagi orang-orang, karena walaupun tidak ada studinya ilmiah, tetapi Pak Yudi itu percaya bahwa ini
bahwa degan ulung itu banyak khasiatnya, itu aja. Banyak khasiat, membersihkan tubuh, mau keracunan aja makan degan sembuh. Sehingga orang pasien positif corona yang ada di Karanganyar setiap hari dikirimi 1 botol degan ulung, dikirimi. Ya. Dan buktinya sama 7 hari mereka sudah pulang. 7 hari cek negatif, gitu. Gitu. Bukan berarti kita minum nggak masalah. Degan ulung supaya menjaga kesehatan, membersihkan toksin tubuh bisa. Kita menjaga diri kita. Bukan hanya kita menjaga kesehatan, tapi juga dengan minuman apa yang kita minum, kita makan. Ada yang macam-macam lah. Ini pokoknya sedikit-sedikit digaduk-gaduk, akhirnya jadi ini obat gitu. Kemarin ada yang kunir, ya kemudian jahe, macam-macam apa itu ya, semua dibeli. Ya, untuk ini manusia bisa menghindar dari yang namanya wabah virus corona. Itu saudara, Bapak Ibu. Benar cepat tambah. Ya, sekarang Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ini penelitinya dari STTO Mini Jakarta. Kata COVID, ya COVID itu orang Jawa. Ya, COVID itu di dalam bahasa Ibrani. Ya, kata COVID itu dalam bahasa Ibrani itu kafben daret. Ya, kafben daret ini kita belajar sedikit. Bahasa Ibrani sebenarnya Alkitab kita itu tulisannya gendong-gendong terus. Ya, bayangkan kita berapa orang yang bisa baca kalau Alkitabnya nggak bisa diterjemahkan. Kemarin, mungkin setahun yang lalu mungkin, Menteri Agama itu memerintahkan kepada LAI untuk merevisi Alkitab. Bapak Ibu mungkin tidak dengar. Alkitab perlu direvisi, disesuaikan dengan terjemahan yang paling baru. Kemarin ini sekarang TB, terjemahan baru. Tapi masih ada pakai terjemahan lama, sehingga direvisi. Oleh karena itu butuh para pakar-pakar teologi untuk ahli hermeneutika, ahli Alkitab yang dipakai untuk merevisi Alkitab. Kemarin ada Alkitab Android bahasa mana itu, Sumbar itu mana? Yang bahasa Padang. Akhirnya gubernurnya bilang dihapus dari Play Store, alergi dengan Alkitab. Ya, kabet daret. COVID itu artinya adalah giving honor. Giving honor itu adalah penghormatan, ketertundukan, penyerahan diri. Ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah manusia harus menyerah, manusia harus berserah kepada Tuhan, manusia harus bertunduk kepada Tuhan. Sehingga tidak ada yang namanya kesombongan, tidak ada yang namanya lagi aku, tetapi intinya adalah Tuhan. Penyerahan diri. COVID itu di orang-orang mana Israel sekarang, di dalam gematria itu diterjemahkan itu. Mereka akhirnya muncul. Saya sudah merasa orang terhebat di dunia. Mereka merasa ini Bapak Ibu. Mereka itu sudah, orang Israel ini orang terhebat di dunia, mengendalikan walaupun diam-diam, negara kecil Israel bisa mengendalikan dunia. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika mereka ketemu kata ini, akhirnya ini. Tetapi kita harus kembali lagi. Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita itu sehebat-hebatnya kita, penemu-penemu orang Israel, Yahudi, tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Kita butuh kembali kepada Tuhan. Kita butuh ketertundukan kepada Tuhan. Beda lagi dengan orang Jawa Bapak Ibu. Orang Indonesia menanggapi COVID, soal COVID ini beda nih. Ya COVID itu aja. COVID beda mana? COVID itu dalam orang Indonesia artinya kon ngefit. Padahal Bapak Ibu, kon ngepit loh. Sepeda. Karena orang Indonesia menerjemahkan COVID artinya kon ngepit. Ya. Pit larang sekarang Bapak Ibu. Nah, beda toh. Tapi orang mana itu? Israel, mereka percaya bahwa ini COVID ini teguran Tuhan. Mereka diingatkan kembali. Sehebat-hebatnya mereka sampai hari ini belum bisa menemukan antivirusnya. Saya harus kembali lagi kepada Tuhan. Karena orang yang bergantung kepada Tuhan diberkati. Orang yang bergantung kepada Tuhan mendapat pemeliharaan Allah. Seperti Daud
Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarkanlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergi, dirikanlah Mizpah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Daud menyadari kesalahannya. Daud menyadari apa yang diperbuatnya ini di hadapan Tuhan ini salah. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga Daud minta ampun kepada Tuhan. Ini yang dosa saya Tuhan. Domba-domba ini artinya adalah orang-orang itu. Orang-orang negeriku itu tidak berdosa. Bayangkan orang-orang Israel mati 70.000 orang. Karena ulahnya siapa? Daud. Akhirnya Daud berkata, ini kesalahanku Tuhan. Daud menyadari kesalahannya, terus Daud akhirnya minta ampun kepada Tuhan. Pergi, dirikanlah Mizpah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yabes itu. Akhirnya apa? Di ayat selanjutnya Daud itu pergi mendirikan Mizpah. Daud kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, mengalami metanoia, mengalami metamorfe. Daud mengalami pertobatan di sana. Daud yang merasa dirinya sudah menjadi raja hebat, akhirnya menghitung pasukannya, menghitung kekayaannya, menghitung apa yang dimilikinya sebagai satu kemegahan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menjatuhkannya. Di depan matanya 70.000 orang meninggal. Dirinya sendiri tidak meninggal. Makanya itu walaupun 1.000 berbanding kanan itu 10.000 berbanding kiri itu, dia tidak akan mati karena apa? Melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa itu Bapak Ibu. Naiknya Pak, terakhir kelihatannya. Saya itu sebentar. Kelihatannya loh. Lihat paling seperti Pak Gembala terakhir sekali gitu. Jawabannya adalah kembali kepada Tuhan. Mohon ampun, berserah, menyerah kepada Tuhan. Karena itu adalah yang terbaik. Karena itu bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Di saat kita merasakan diri kita itu berada di puncak, di atas awan, kadang-kadang kita lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Kadang-kadang ketika kita maju kita lupa. Banyak pendeta bayangkan sekarang ini. Loh, katanya ini bukan menghakimi Bapak Ibu, bukan menghakimi, tetapi ini. Kemarin awal-awal corona itu banyak hamba Tuhan meninggal, wafat. Innalillahi. Kan gitu, meninggal wafat. Loh, katanya firman Tuhan katakan bahwa orang yang dikasih Tuhan, istilahnya orang yang melekat kepada Tuhan dilindungi. Bahkan yang di GPI itu ketika ibadah semua diberi minyak. Ini minyak anti corona, gitu. Malah kena corona sak jemaatnya yang diurapi. Gitu. Semua kena corona. Kok bisa ya? Padahal ini di dalam hadirat Tuhan. Gitu. Karena mereka karena mereka terlalu pede. Sama Yakub likumah gue, siapa likumah gue? Yakub nang gue. Yakub likumah gue. Yakub nang gue berkata kemarin dulu awal-awal, ya gereja sudah salah, gereja ditutup, banyak orang takut kita kalah dengan ini. Akhirnya tutup. Mereka ya tidak berani karena sudah ditegur. Gitu. Kita pakai hikmat daripada Tuhan. Kita melihat bahwa ketika tangan Tuhan bekerja atas orang Israel 10 tulah terakhir, ya tulah terakhir ketika anak Israel, anak Mesir mati Bapak Ibu. Ketika malaikat Tuhan sedang memberikan kematian di dalam Mesir, apa yang terjadi? Orang itu harus tinggal di dalam rumahnya. Dan orang yang dilihatnya ada lambang darah. Di ambang pintunya ada lambang darah. Diliwati malaikat maut. Dan apa yang terjadi? Semua anak sulung, baik itu anak sulungnya orang Mesir, baik itu anak sulungnya orang Israel yang tidak ada lambang darahnya, bahkan hewan ternak pun yang sulung anak pertama mati. Kalau malaikat Tuhan bekerja itu prinsipnya seperti itu, tidak pandang bulu. Orang Israel enggak, tetapi apa yang dipakai Tuhan? Perjanjian. Ketika ada lambang darah di sana, malaikat itu lewat, tidak masuk rumah itu.
Maka dari itu yang dipakai Tuhan saat ini adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan ini 2 Tawarik 7 ayat 13-14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan, ya kan? Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, bukan orang lain Bapak Ibu, umatku. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umat, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, kofet, ya, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang saat ini dibutuhkan oleh manusia adalah, yang dibutuhkan Tuhan saat ini adalah pertobatan. Orang harus kembali kepada Tuhan, harus kembali merendahkan diri. Siapakah aku ini Tuhan? Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita itu hanya manusia biasa. Kalau sampai kita bisa melihat dokter, itu kasih karunia Tuhan. Tidak boleh ada orang memegahkan diri. Kalau kita bisa punya mobil berjentrek-jentrek, itu karena kasih karunia Tuhan. Suatu ketika, satu malam saja habis lenyap. Bisa Tuhan nggak pakai itu? Kembali lagi, hati kita harus kembali kepada Tuhan. Merendahkan hati. Saya tidak siapa-siapa. Ketika pekerjaan mulai sepi, kita kembali kepada Tuhan. Bila mana aku menutup, firman Tuhan katakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, kembali kepada Tuhan. Bila mana tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil ternak, hasil bumi, hasil tanaman, kembali kepada Tuhan. Bila mana Tuhan melepaskan penyakit sampar, itu waktu kita kembali kepada Tuhan. Inilah waktu kita kembali kepada Tuhan, bahwa Dia adalah tempat jawaban. Seperti ujian tadi, Dia adalah tempat jawaban kita. Dia adalah kubu pertahanan kita. Yang maha tinggi itulah kubu perlindungan Allahku yang percaya. Oleh karena itu, ketika saya membaca firman Tuhan ini, akhirnya kembali lagi, oh benar. Sekarang banyak, saya merefleksi, sekarang itu banyak orang sombong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya apa yang mereka sombongkan tidak bisa dipakai. Tidak bisa mereka angkat dengan mobil mereka. Tidak bisa mereka menikmati apa yang dimiliki Mas Bro, yang masuk pengen Mas, pengen Mas. Hotman Paris itu namanya ini ya. Dia tidak bisa berpamer, masa bisa kan pakai sering, tidak bisa. Yang apa yang membuat kesombongan dalam hidup manusia tidak bisa dipamerkan, karena ada wabah ini. Yang kita bisa sombongkan adalah kedekatan kita kepada Tuhan. Yang kita bisa sombongkan saat ini adalah bahwa Tuhan masih pelihara kita, bahwa Tuhan sampai hari ini masih menolong kita. Itu yang luar biasa Bapak. Saya merasakan luar biasa pemeliharaan Tuhan. Saya merasakan campur tangan Tuhan luar biasa. Apa yang disaksikan Pak Joko, apa yang disaksikan Mas Yusuf dan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum saksikan, tetapi saya melihat keluarga gereja Bukit Hermon Santo ini diberkati Tuhan. Ya, diberkati Tuhan. Maka dari itu, baik di rumah, baik di gereja, mari kita tetap iada, melekat dengan Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan akan memulihkan negeri kita, Tuhan akan memulihkan ekonomi kita, Tuhan akan memulihkan pekerjaan kita, Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Ketika kita iada. Masih ada. Sekarang terakhir sekali. Masih jam 9 deh Bapak Ibu. Cepat sekali gitu. Ya. Sama tuh. Terus terakhir.
Ini terakhir saya. Belum. Ya, berbahagialah kita yang saat ini datang ke rumah Tuhan, karena kita sedang mengambil bagian yang tepat. Berbahagialah kita walaupun melalui streaming kita bisa datang kepada Tuhan, karena kita sudah mengambil bagian yang tepat. Bahwa duduk di bawah kaki Tuhan, hanya duduk di bawah kaki Tuhan ada pertolongan. Hanya duduk di bawah kaki Tuhan ada jawaban. Hanya duduk di bawah kaki Tuhan kita merasakan seperti wanita yang seperti apa? Maria, Bapak Ibu. Maria itu tuman. Tuman apa? Duduk di bawah kaki Tuhan. Dempel Gusti Tuhan. Saya merasa kalau dekat dengan Tuhan itu ayem. Dekat dengan Tuhan itu kok ada jawaban. Dekat dengan Tuhan itu kok pertolongan Tuhan itu nyata. Tuhan buka jalan. Beda dengan Marta. Marta cuma menyibukkan diri dengan urusannya dan lupa dengan Tuhan. Walaupun yang dilayani Tuhan, tetapi pribadinya lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan mengandalkan keibatan kita, karena di atas langit masih ada langit. Kita andalkan Tuhan. Dia yang bisa membuka pintu lebih daripada kita membuka pintu rezeki kita. Mazmur yang terakhir biasanya. Kok tadi terakhir terus? Ya, semoga ini yang agak terakhir ya. Masih jam 9 loh. Mazmur 91 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Amin. Selamat Bapak Ibu. Firmannya sama. Ayatnya beda, firmannya sama. Sungguh yang hatinya melekat kepadaku, orang yang merendahkan diri, berdoa, berseru kepada Tuhan, mengakui segala kesalahannya, melekat kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Firman Tuhan katakan, aku akan meluputkannya. Meluputkan dari sakit penyakit, meluputkan dari penyakit sahabat, meluputkan dari siapa bahaya. Kita melihat pertolongan Tuhan itu dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan itu bisa pakai. Maka dari itu, jangan saya mikir gimana caranya. Kita berserah pada Tuhan. Kau selalu punya cara untuk buat keburukan akan menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah. Corona belum berpindah dari depan kita, belum mau pergi dari Indonesia, karena orang Indonesia itu ramah sekali dengan corona. Ya, bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Kita diberikan kekuatan yang daripada Tuhan untuk melewati masalah itu, untuk melewati badai itu. Tuhan yang akan menolong kita. Tadi katakan, meluputkan kita. Aku akan membentengi. Kita akan dibentengi, diproteksi dengan proteksi surgawi. Kita akan diproteksi dengan kuasa yang daripada surga. Malaikat surga berkemah di sekeliling kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga setan orang doya, demit orang dulit. Ora padha lho. Amarga percaya. Percaya. Sebab ia mengenal namaku. Ketika aku berseru, Tuhan akan menjawab. Ketika aku berdoa, Tuhan akan memberikan jawaban. Oh iya, ini terakhir sekali. COVID adalah peringatan Tuhan agar kita berbalik. Orang dunia katakan experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang baik bagi kehidupan kita. Ketika ada orang kena corona, itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita bisa mengambil pelajaran. Demikian juga firman Tuhan. Ketika apa yang dilakukan Daud pada zaman dulu, kita bisa jadikan pelajaran.
apa yang mendatangkan musibah bagi orang Israel sehingga 70.000 orang meninggal karena penyakit sampah, itu bisa menjadikan pelajaran bagi kehidupan kita, bahwa kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh memegahkan diri kita. Kita harus kembali kepada Tuhan sehingga melekat kepada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Kita akan hidup selamanya, Bapak, baik di bumi maupun di surga, ketika kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Pada pagi hari ini kita belajar, mari kita kembali kepada Tuhan. Sebenarnya ada lagi corona, itu ada kepanjangannya, pakai bahasa Ibrani. Ya, apa ini saya lari. Ya, corona, bukan mobil, corona. Ya, corona artinya let's call him, artinya gitu. Let's call him. Segera panggil dia, segera sebut dia, segera berseru kepadanya. Itu let's call him. Segera panggil dia. Maka dari itu, ketika corona datang, itu adalah peringatan bagi kita. Segera berseru kepada Tuhan, segera datang kepada Tuhan, karena dialah tempat jawaban kita, karena dialah pertolongan kita. Pemain musik maju ke depan. Ya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kehidupan. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi-pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, mari percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Nyatakan waktu Tuhan. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan kita itu hanya debu tanah. Ketika Tuhan menghembuskan dengan nafas kehidupan, kita baru bisa menjadi manusia yang hidup. Buat apa manusia debu tanah ini sombong, yang akhirnya membawa kehancuran? Ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai mengakui diri kita lebih tinggi daripada yang lain, kita sedang merendahkan Tuhan. Kita sedang membuat posisi kita dalam bahaya. Karena hukuman Tuhan sudah tersedia bagi kita. Tetapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, mari kita akui dosa kita. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada panggilan Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan menaungi kita. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan yang tidak akan kita bisa rasakan di dalam dunia ini. Kita tidak bisa merubah situasi di sekeliling kita, tetapi kita bisa merubah kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, izinkan pandemi ini berakhir Tuhan, di bawah ketertundukan kami kepadamu Tuhan. Izinkan pandemi ini berakhir dari negeri ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau mengakui kesalahan kami. Izinkan pandemi ini berakhir Tuhan. Maralata karamasyata karamakarana labasyana lamarata karamasyana Inelata karamakarana labata karamata labata karamata lamayana lamayasana Mirabata karamakarana labata karana lamayana lamayasana lamayana lamayasana. Tuhan mau melamar kita pagi hari ini. Inarabasyana labata lamayana labata 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 Inelata karamata lamayana labata labata lamayana 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 Orang yang dekat dengan Tuhan akan terluput dari bahaya. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan membentengi kita. Yes. Ini bersih betul bersih dalam dalam sedaya sedaya Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari beri kekuatan bagi kami Tuhan untuk menjalani hari-hari ini yang berat ini Tuhan. Mari beri kekuatan yang ekstra bagi bahu kami untuk melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gunung di hadapanku tak jua bertindak, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaik dan kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membantu menang pada akhirnya. Katakan bila gunung di hadapanku tak jua bertindak, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaik dan kau yang
di surga, kami sungguh mengucap syukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau izinkan imam-imam, para hamba-hamba melayani pada saat ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi wilayah kami ini Tuhan, Sagem dan sekitarnya Tuhan. Undang mencur dalam nama Yesus, sertai kami Tuhan. Atmosfer surgawi turunlah bagi kami Tuhan. Terkhusus bagi sidang jemaat, tidak seorang pun yang kena, karena Tuhan melindungi kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu berlalu atas hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang terkecil dari bayi sampai yang tertua Tuhan. Kuasa-Mu berlaku bagi kami Tuhan. Lalu sampar ini daripada kami Tuhan. Entah itu dibuat manusia, entah itu dari kehendak Tuhan sendiri Tuhan, dalam nama Yesus. Tolong kami Bapak, tolong kami Tuhan. Pulihkan negeri kami ya Tuhan, pulihkan negara kami ya Tuhan. Dunia biar terus Tuhan tertuju matanya kepada Tuhan, bukan kepada ciptaan-Mu, tetapi kepada Sang Pencipta, yaitu Allah yang hidup. Di dalam Yesus Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tanamkan itu dalam roh hati kami ya Tuhan, biar berakar, bertumbuh dan berbuah, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, karena ada Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Segala pergumulan dari sidang jemaat-Mu Tuhan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami tahu bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Terpuji dan nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat ilahi yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan sudah berjanji dalam kehidupan kita. Pegang teguh janji Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus yang sudah mati bangkit, berkuasa di bumi dan di sorga, berkuasa atas roh-roh jahat, berkuasa atas penguasa-penguasa di udara, roh-roh perdukunan, roh-roh tenung, dan oleh kuasa Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Sama-sama kita berkata haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.